Halo masyarakat Kota Merauke, secara khusus juga untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Mapi, Asmat, serta Boven Digul. Untuk saat ini saya menyapa, selamat datang di program baru dari Info Kejadian Kota Merauke ya, yaitu program Ruang Kajian Hukum Pemilu dan Demokrasi bersama saya Violeta untuk menjadi moderator di sore hari ini. Dan untuk Anda yang menyaksikan dimanapun, tujuan dari acara baru ini yaitu untuk memberikan informasi yang baik serta benar pastinya, agar masyarakat atau lebih tepatnya para pemilih memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup terkait dengan pemilihan umum ya, atau mungkin disebutnya pendidikan politik. Nah, ini hal yang sangat penting ya menuju tahun 2024. Saya rasa masyarakat harus memiliki pendidikan politik yang cukup. Menjadi narasumber kita di saat ini sudah ada Pak Burhanuddin Zain. Ya, ini merupakan seorang bisa dikatakan ya, seorang akademisi yang sekaligus sebagai pengamat hukum dan juga politik di wilayah Kabupaten Merauke serta Papua Selatan secara umumnya. Ya. Seperti itu ya Pak Burhan, boleh untuk menyapa dulu. Selamat sore untuk masyarakatku yang terkasih tercinta di selatan Papua, Merauke, Boven, Asmat, dan Mapi. Baik, nah berbicara tentang politik ya Bapak, kita di tahun 2024 secara serempak nanti akan menghadapi dua pemilihan ya, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di tahun 2024. Dan dari sekarang ini cukup semarak kayaknya ya. Tapi juga banyak hal baru yang harus dilewati oleh masyarakat di Papua Selatan ya, sebagai daerah otonom baru nih. Nah, ini kita mau membahas topik yang relevan dan penting dengan saat ini ya Pak, yaitu tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI yang saat ini sudah ada penetapan bakal calon ya Bapak dari DPD Provinsi Papua Selatan. Nah, ini sesuatu yang menarik nih Bapak. Kita lihat ya, sudah penetapan dari KPU RI. Betul, sudah ada keputusannya ya. Ini bukan sesuatu yang baru, sudah juga menjadi pemberitaan besar di masyarakat untuk keputusan dari Komisi Pemilihan Umum nomor 335 tahun 2023. Dan kalau yang kita lihat selama ini ada 17 nama yang sudah ditetapkan Bapak. Ini dari 17 nama, 4 perempuan, 13 laki-laki. Nah, mungkin sebelum lebih jauh saya ngajak masyarakat untuk mengenal dulu ya, siapa sih calon DPD dari Papua Selatan ini. Nah, ini untuk nama bakal calonnya ya, masyarakat Papua Selatan ini akan mewakili kita di Senayan nanti. Yang pertama ada Adip Fuad, yang kedua Agusta Kurwop, yang ketiga Anto, yang keempat Charles Simaremare, yang kelima Dayana, kemudian yang keenam Franciscus Ohoyutun, yang ketujuh Fritz Tobo Wakasu, yang kedelapan Janers Joksan Nusi, yang kesembilan Kristanto Franciscus Agawemu, yang kesepuluh Leroy T. Agaki, kemudian yang ke-11 atas nama Marsial Lefteu, yang ke-12 atas nama Mary Gobay, yang ke-13 Rudi Tirtayana, yang ke-14 Simon Petrus Balagaise, yang ke-15 Sularso, yang ke-16 Urbanus Aleukaize, dan yang ke-17 ada Yakobus Duwiri. 17 orang bakal calon ya Bapak untuk menempati 4 kursi di DPD RI. Nah, mungkin sebelum kita lebih jauh berbicara tentang mereka yang akan mewakili kita, Bapak boleh diinformasikan sedikit. Saya rasa cukup banyak masyarakat Merauke yang bahkan belum betul-betul paham apa sih dampak DPD itu kepada kita dan apa sih fungsi tujuan dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD ini Bapak. Baik, selamat sore untuk kedua kalinya pada kita semua masyarakat Selatan Papua. Terima kasih untuk Ade Vio dan juga kru daripada Info Kejadian Kota Merauke. Terima kasih banyak telah memfasilitasi kegiatan ini. Pertama sekali saya patut untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Info Kejadian
Kota Merauke, yang mana telah memberikan satu kesempatan, satu ruang, sehingga edukasi ataupun pendidikan politik terkait dengan agenda pemilihan umum maupun pemilihan pemilu kada ini bisa terlaksana. Ya, saya berharap ya jangan hanya satu kali saja, kita bisa tetap melakukan penyebarluasan informasi-informasi yang terkait dengan pemilu maupun pemilu kada. Ya, memang kita tahu bahwa ini juga tanggung jawab daripada penyelenggara pemilu, yaitu ada KPU Provinsi Papua Selatan maupun KPU di Kabupaten Mapi, Asmat, Bukit Digul, dan Merauke. Juga ada Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan juga di kabupaten-kabupaten yang kita miliki. Untuk pemilihan umum, legislatif, dan presiden, itu kita akan laksanakan pada tanggal 14 Februari, ya, hari Rabu, ya, tahun 2024. Ya. Kalau pilkada nanti di tanggal 27 November, juga di hari Rabu, ya, 2024. Nah, mungkin untuk agenda pertama ini materi kita berkisar pada pemilu legislatif, ya, dan pemilu pilpres. Lebih spesifik lagi, tadi sudah dibuka dengan membacakan nama-nama atau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang akan mewakili calon daripada anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal dari Provinsi Papua Selatan. Ya, memang ini sesuatu yang baru, ya, baru untuk kita, ya. Pemilu 2019, 14 maupun 2009, ya, 2004 sudah ada DPD. Cuma ketika itu kita masih berpusat di Provinsi Jayapura, Provinsi Papua yang beribu kota Jayapura, sehingga pendaftaran dan segala macam kesibukan ada di sana. Nah, dan begitu pun juga mungkin keikutsertaan dari kita dari selatan ini juga masih sangat kurang. Ya. Namun ketika terbentuk DOB ini, kemudian konsekuensi yuridisnya bahwa harus keterwakilan dari provinsi baru ini, ya, maka undang-undang pun memerintahkan untuk ada keterwakilan dari Provinsi Papua Selatan, sehingga ada kita lihat 17 orang ini akan mewakili kita, seperti itu. Ya, kita sangat berbangga, kita sangat berterima kasih kepada pemerintah negara khususnya yang telah memberikan DOB sekaligus dengan instrumen-instrumen yang penting ke depan, yang tentunya kita berharap bahwa apapun yang hari ini dipersiapkan, termasuk pemilihan legislatif, DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi maupun DPR Kabupaten, sesungguhnya semua itu kita berharap, termasuk DPD ini berharap untuk bagaimana lebih mempercepat, ya, sebagai mesin percepatan pembangunan di DOB kita yang baru ini. Itu yang penting pertama. Sehingga kalau bertanya tentang DPD, ya, maka saya 2 hari atau sehari kemarin saya sudah membuat satu tulisan, ya, dalam bentuk artikel, ya, itu yang sudah dibaca oleh teman-teman atau saudara-saudara. Di situ saya coba menggambarkan bagaimana DPD ini ke depan, ya, ketika saudara-saudara kita yang 17 orang ini akan terpilih, ya. Kita punya porsi untuk Provinsi Papua Selatan, dan saya kira semua provinsi itu 4 orang, ya, 4 orang, sehingga sudah dipastikan dari 17 ini pasti ada 4 orang yang akan mewakili kita duduk di Senayan dengan kapasitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah asal dari Provinsi Papua Selatan. Nah, tentunya keberadaan DPD ini tadi saya sudah gambarkan bahwa dia harus betul-betul menjadi mesin percepatan, karena dia akan duduk di Senayan, ya. Sehingga yang kita butuhkan adalah orang-orang yang duduk di dalam keanggotaan ini, ya, yang nanti insya Allah besok akan terpilih, itu mereka-mereka yang betul-betul mengenal dengan baik, ya, daerah ini, ya,
selatan Papua ini, baik Merauke, ya, kemudian Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Kita tidak berharap kemudian ada orang yang tidak mengenal Merauke, Bovendigul, Asmat, Mapi, ya, dengan baik, kemudian akan mewakili kita. Ya, ini yang saya coba untuk mengorek sedikit kekhawatiran daripada masyarakat kita. Ya, sehingga saya bilang dalam tulisan saya itu kita butuh satu edukasi politik, kita butuh pendekatan pada masyarakat, ya, dan memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa pentingnya keberadaan DPD ini. Ya. Tentunya siapapun besok terpilih dari 17 orang ini, 4 orang anggota yang nanti akan jadi itu, mereka tetap harus memiliki hubungan emosional yang kuat dengan daerah. Ya. Pertama, mereka harus punya komunikasi yang baik dengan Bupati Merauke, Bupati Asmat, Bupati Bovendigul, ya, dan Bupati Mapi, juga dengan Gubernur Provinsi Papua Selatan. Karena apa? Yang akan mereka suarakan di provinsi ini, di Senayan ataupun di DPD RI, di forum DPD RI sana, adalah kondisi existing realita apa yang ada di selatan Papua. Sehingga kita berharap bahwa mari masyarakat betul-betul memahami pentingnya ini. Ya, selama ini mungkin kita hanya mencoblos DPR saja, ya kan? Karena DPR ini yang kita kenal ada di daerah sini. Hari ini kita juga harus punya wawasan baru bahwa ada DPD yang selama ini mungkin kita tidak terlalu familiar dengan DPD, sehingga ketika masuk di bilik-bilik suara itu kita tidak terlalu banyak orang yang paham dan mungkin tidak banyak orang yang mencoblos itu DPD, ya, karena pesan ini belum sampai kepada masyarakat. Nah, hari ini kalau saya lihat tadi dari 17 nama-nama itu kan ada anak-anak Merauke, ya, dan saya kira terbagi rata, ada keterwakilan Merauke, ada keterwakilan Mapi, ada keterwakilan Mapi Asmat, ada, kemudian Bovendigul ada, ya, sehingga saya sangat berharap bahwa mari setiap daerah, ya, ini betul-betul masyarakat betul-betul melihat daripada keberadaan calon-calon kita ini. Ya. Mari kita titip aspirasi kita, mari kita titip keinginan kita, ya, permasalahan kita di daerah ini kepada orang yang kita kenal dengan baik, ya, orang yang betul-betul kita tahu dia adalah amanah, ya, dia tahu bagaimana Merauke ini dari mulai Asmat ini, Mapi, Bovendigul, ya, bahkan mungkin karena dia asal dari sana ataupun dia lahir dari sana, ya, dan dia mungkin besar di sana dan dia mengikuti dinamika pembangunan dari Merauke sampai dengan menjadi Papua Selatan ini, provinsi ini, ya, bagaimana Bovendigul, Asmat, Mapi dari belum menjadi kabupaten, masih kecamatan, hari ini sudah menjadi kabupaten dan sudah menjadi provinsi. Nah, saya pikir ini yang dasar pemahaman awal ini kita harus berikan pada masyarakat, seperti itu, sehingga masyarakat tidak terkecoh, ya, dengan ya, minta maaf saja, mungkin tiba-tiba ada orang yang datang lalu berbicara tentang Merauke, berbicara tentang Asmat, berbicara tentang Bovendigul, ya, apalagi berbicara tentang masalah-masalah kita di daerah ini, keterbelakangan, masalah pendidikan, kesehatan, kekurangan ini itu, ya, kemudian menyatakan bahwa saya siap untuk mewakili daerah ini kalau diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Nah, ini yang kita harus lihat. Jangan sampai hal-hal ini kita abaikan, kita akan menentukan satu pilihan yang salah, dan ketika besok itu terjadi, ya, kita akan rugi selama 5 tahun. Ya, sementara kita butuh motor, kita butuh mesin percepatan untuk BOB kita ini. Seperti itu. Mendukung pemerintah provinsi, mendukung pemerintah kabupaten. Ya, seperti itu. Baik, karena berarti perannya dalam sistem politik kita ataupun sistem pemerintahan cukup seksi juga ya Pak ya. Cukup penting juga DPD RI ini, walaupun mungkin selama ini masyarakat di Papua Selatan ini tidak terlalu mengenal ya, seperti disampaikan. Biasanya kalau buka banyak ya, kadang mungkin DPD saya tidak tahu, lewati, tidak usah dibuka, tidak dicoblos. Nah, ini sekarang ini cukup penting karena calon-calon inilah yang kemudian pastinya akan menyuarakan ya, karena salah satu tugasnya juga kalau saya tidak salah, boleh diperbaiki Pak, terkait dengan
memberikan suara untuk rancangan undang-undang Ya, yang kita betul, butuhkan betul. ya. Jadi seperti yang disampaikan, wah ini Betul. ketika salah pilih berarti kita seprovinsi bisa Ya 5 tahun ke tidak depan kita, terwakilkan. ya Betul sekali. Nah, ini saya setuju yang disampaikan sama Pak Burhan ya, bahwa yang kita pilih tentu saja yang mengenal Merauke, siapapun itu ya. Tapi yang pastinya yang mengenal Merauke seperti apa, MAPI seperti apa, Asmat seperti apa, dan Bovendigul seperti Betul. apa. Sehingga tahu, oh ternyata di Merauke ini nih kurangnya. Ya. Kita harus mendorong, MAPI ini kurangnya, kita harus mendorong. Nah, ketika orang yang tidak mengenal, apa yang kemudian ditawarkan ya Pak ya? Apakah kemudian harus menunggu dia mempelajari daerah dulu ya? Saya rasa Saya mau garis bawahi, kita tidak menginginkan ada calon DPD RI yang hanya mempelajari Merauke, Asmat atau Bovendigul, ya, MAPI, hanya melalui Google. ya. Lalu seolah-olah dia menguasai masalah kita, seolah-olah dia menguasai masalah daerah ini, ya kan, seperti gitu. Padahal kalau bertanya di mana itu distrik, umpamanya distrik Tabonji, mungkin dia tidak tahu, ya kan. Di mana itu distrik Ngguti, dia tidak tahu. Nah, di sini saya bilang jangan sampai ada calon yang kemudian tidak memahami dengan baik ini daerah kita dan tidak memahami dengan baik masalah kita, kan seperti begitu, ya. Baik. Nah, jadi kehadiran DPD RI ini memberi peluang bagi daerah ya Pak untuk menyampaikan aspirasi, kemudian masukan dalam proses legislasi ya, yang tentunya merupakan langkah maju, salah satu langkah maju Betul. untuk Provinsi Papua Selatan ya, dalam mewujudkan sistem demokrasi yang lebih partisipatif dan inklusif. Karena kalau saat itu kita masih Papua dengan mengatur 29 kabupaten kota, sering dikatakan membagikan kuenya tuh cukup rumit ya Pak. Ini ketika kita provinsi hanya 4 kabupaten dan paling spesial hanya Provinsi Papua Selatan sendiri yang 4, pastinya tingkat partisipatif dan juga inklusif kita semakin besar ya Pak. Seharusnya makin disuarakan. Kalau gitu mungkin Pak, karena ini pendidikan politik bagi masyarakat ya, mungkin saran bagi masyarakat kita nih, sehingga pastinya satu, tidak salah memilih, bukan mengarahkan ya Pak, tapi pastinya tidak salah memilih apa sih yang kemudian Pak Burhan sebagai dosen aktif, kemudian sudah pastinya cukup lama di bidang hukum, politik, seperti apa saran untuk masyarakat sehingga 5 tahun ke depan tuh tidak menyesal Pak? Oke, ya saya mau garis bawahi dulu ya. Jadi perbincangan kita ini tidak pada mengarahkan ya, pertama. Yang kedua, saya orang hukum, saya paham dengan aturan yang ada bahwa ketika ada saudara-saudara kita yang berdomisili di luar Papua Selatan, di luar Bovendigul, di luar MAPI, di luar Asmat, di luar Merauke, yang kemudian datang membawa KTP luar daerah, domisili di luar selatan ini, lalu mendaftar menjadi anggota DPD, itu diperbolehkan. Secara undang-undang sangat ya, diperbolehkan oleh undang-undang, ya, undang-undang kita. Sehingga saya mau bilang bahwa di sini semua itu hak konstitusi, ya, warga negara, ya, untuk dia memilih ataupun dipilih, seperti gitu. Itu yang harus kita garis bawahi. Sehingga dari sisi itu no problem, tidak ada masalah. Cuma persoalan yang kita harus pahami tadi, kita ini daerah baru. Kita menginginkan apapun, sekecil apapun masalah kita di daerah ini terkait dengan pembangunan, ya, itu bisa tercover dengan baik, ya, baik oleh anggota DPR kabupaten, anggota DPR Provinsi Papua Selatan, maupun anggota DPR RI dari Dapil Papua Selatan, termasuk juga DPD RI dari Papua Selatan. Nah, kalau kita hitung-hitung nanti di Senayan nanti itu akan ada 7 orang duduk mewakili Provinsi Papua Selatan, yaitu 3 dari DPR RI, ya, teman-teman yang ada mencalonkan diri di partai-partai ini dari Papua Selatan untuk menjadi anggota DPR RI. Kemudian ada 4, ya, ada 4 anggota DPD akan kita pilih dari 17 orang tadi, seperti itu. Nah, sehingga saya sangat berharap daripada saudara-saudara kita yang ada dalam 17 orang ini, dekati itu masyarakat dengan baik, ya. Kita ilustrasikan aja bagaimana barang saya mau nitip kepada siapa. Tentunya saya menitipkan pada orang yang saya kenal, orang yang saya paham dia dengan baik, seperti itu. Nah,
bagaimana masyarakat mau menitipkan aspirasi dia, memberikan suara kepada kita, ya, mau menitipkan persoalan-persoalan daerah ini kepada dia, kalau dia tidak membawa diri dengan baik, kemudian mendekati masyarakat dengan baik, menyampaikan visi misinya dengan baik, ya, kepada para pemilih, ya. Apalagi kalau dia anak daerah. Makanya saya selalu dorong itu anak-anak daerah, ya. Kita lihat ada saudara-saudara kita yang dari Zeanem, ya, yaitu Balagaise, ada juga Kaize, ya kan. Kemudian juga ada juga yang saudara-saudara kita yang kelahiran di sini, ya kan, maupun juga yang istilahnya Peranakan, Marin, ya. Saya ingin mereka-mereka ini mempersiapkan diri dengan baik, ya, dan tolong masyarakat membuka diri juga untuk mereka, seperti itu. Bahwa inilah orang-orang kita ataupun calon-calon kita yang terbaik untuk kita, seperti itu. Jadi bagaimana kita jangan kalah di langkah awal ini. Kalau bisa kita memenangkan ini, ya, dengan baik, yang menang adalah masyarakat Merauke. Ya, dalam pemilu ini yang menang adalah masyarakat Merauke. Ketika masyarakat Merauke, Bovendigul, Asmat, Mapi, ya, mampu untuk bisa memilih 4 orang yang terbaik. Disitulah kemenangan kita, orang atau masyarakat Papua Selatan. Karena mereka ini akan menjadi corong kita di DPD RI. Nah, salah satu fungsi daripada DPD, ya, selain fungsi legislasi yang lain, legislasi, budgeting, ada juga adalah fungsi pengawasan pembangunan. Ya, di situ dia akan bisa bagaimana berfungsi untuk mengawasi pembangunan yang ada di daerah Papua Selatan. Begitupun juga terkait dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kedaerahan, keberpihakan kepada daerah, ya, afirmasi, ya, itu juga bisa dimasukkan ke dalam draft tadi, ya, dalam draft rancangan peraturan perundang-undangan atau rancangan undang-undang itu, ya, yang menjadi tugas daripada DPD itu, yaitu legislasi. Selain budgeting, ya, kita juga butuh pertimbangan-pertimbangan kepada pusat, sehingga ada pembangunan kita yang harus dibiayai oleh APBN, ya kan? Ya. Nah, makanya kita juga harus paham dengan itu. Sehingga saudara-saudara ini mari dekati masyarakat, memberikan edukasi pada masyarakat bahwa ini loh fungsi kami kalau duduk di Senayan nanti seperti begini, ya. Sehingga masyarakat bisa betul-betul percaya, yakin, dan memberikan kepercayaan itu, memberikan suara itu kepada mereka. Seperti itu. Baik, jadi ini peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, ya, pemilihan, ya, DPD dan yang ingat, baru. Kalau tidak salah itu saya sempat baca bahwa tingkat partisipasi atau animo masyarakat untuk memilih DPD, anggota DPD seluruh Indonesia itu kayaknya menurun, rendah sekali, ya. Dan itu kami tidak mau terjadi di Kabupaten Merauke, ya. DKI Jakarta aja itu tidak sampai 50% yang memilih DPD, ya, dari jumlah DPT. Nah, sehingga saya berharap di provinsi kita ini, ya, mari, ya, saya yakin KPU provinsi, KPU kabupaten, ya, pasti akan memberikan edukasi politik ini, ya, akan memberikan satu pemahaman yang mendasar bahwa ini loh lembaga yang namanya DPD yang harus kita pilih selain DPR RI, selain DPR provinsi, DPR kabupaten. Tapi ini ada satu yang namanya DPD, ya. Mari, ya, jangan melihat dengan sebelah mata. Ini betul-betul adalah bagian daripada proses pembangunan, percepatan pembangunan di wilayah kita. Seperti itu. Baik, dan Pak Burhan serta pemirsa, jadi mungkin munculnya pembahasan kita di sore hari ini, ya, ini terkait bahwa sebelumnya Pak Burhan membuat sebuah tulisan panjang nih terkait DPD ini, ya, dengan judul ada harapan, ada kekhawatiran. Betul sekali, ini harapan dan kekhawatiran. Dia memang berjalan beriringan, Pak, kan kita belum tahu nanti calon dari bakal calon yang menjadi anggotanya siapa dan seperti apa membawa kita, ya, Pak. Jadi ini tulisan dari Pak Burhan, yaitu harapan dan kekhawatiran masyarakat terkait calon anggota DPD RI asal Provinsi Papua Selatan. Ya. Nah, ini menarik sekali untuk dibaca, ya. Nah, saya lihat juga, Pak, dalam tulisan Pak Burhan ini bahwa ada kemampuan-kemampuan khusus yang juga harus dimiliki oleh nantinya anggota DPD RI, ya, Pak. Mungkin boleh dibagikan ke masyarakat. Sebenarnya jangan hanya karena mungkin bermodalkan, wah, saya sudah ini yang mengerti, yang bisa.
tapi kemudian ternyata instrumen lainnya dia tidak punya nih Pak, sehingga tidak bisa menyuarakan secara maksimal juga. Nah ini mungkin supaya masyarakat tahu, yang baiknya kita pilih untuk mewakili kita itu mempunyai kemampuan apa saja Pak? Ya, jadi kita harus paham fungsi dasar. Makanya saya harapkan ya sosialisasi oleh KPU, Bawaslu ataupun juga oleh 17 orang ini tolong menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami nanti di sana tuh kerjanya ada ini, begitu. Sama dengan fungsi di DPR RI. Ada fungsi pengawasan, ya, ada fungsi anggaran, budgeting, ada fungsi legislasi, yaitu draft peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang. Nah, kita inginkan orang-orang yang kita kirim ini orang-orang yang memang betul punya kemampuan ini, ya. Paling tidak dia menguasai ya tentang tugas-tugas ya daripada DPD ini, ya, melalui dia membaca, ya, memahami dengan baik, ya, sehingga kita tidak memilih orang juga yang hanya sekedar ya dia punya popularitas, tetapi dia juga berbasis kompetensi, dia juga punya kompetensi, ya, seperti itu, ya. Paling tidak dari sekarang lah kita sudah mulai memacu, khususnya saudara-saudara saya yang akan maju nanti ini, ya, dari 17 orang ini, khususnya lagi yang anak-anak Merauke, anak-anak Boven, anak-anak MAPI, anak-anak Asmat, ya. Tolong tunjukkan kemampuan dari diri masing-masing, ya kan? Sehingga ketika nanti kita duduk, ya, oke lah, di sana pasti ada tenaga ahli, di sana ada perangkat-perangkat lain yang akan mendukung kita. Tetapi paling tidak kekritisan kita sebagai anak daerah itu harus dimiliki dari sekarang. Ya, bagaimana kita melihat pembangunan pendidikan, bagaimana kita melihat pembangunan kesehatan, bagaimana kita melihat infrastruktur, ya, bagaimana kita lihat roda ekonomi kita, bagaimana kita lihat perputaran uang, ya, di Kabupaten Merauke, di MAPI, Asmat. Coba kita lihat seperti apa. Ya, bagaimana kita lihat umpamanya peran daripada sektor swasta termasuk investor. Ya, saya kira daya-daya kritis ini harus dibangun oleh setiap calon anggota. Nah, disinilah baru kita bisa bilang bahwa dia menguasai ya permasalahan daerah. Jangan sampai, minta maaf, saudara-saudara yang dari luar yang datang dengan KTP luar ini ya menjadi calon, kemudian lebih menguasai masalah Merauke daripada kita sendiri orang Merauke, ataupun orang Asmat, maaf, Ovendigul, ya. Nah, di sini, nah yang lebih bahaya lagi, ya, jangan sampai justru masyarakat lebih mempercayai lagi, ya, karena melihat bahwa kemampuan diukur dari sisi kemampuan, mempercayai saudara-saudara yang mungkin bukan kelahiran sini, bukan asal dari sini, seperti gitu. Nah, ini tantangan sebenarnya. Makanya saya bilang tadi ada harapan, tapi ada kekhawatiran, seperti begitu. Ayo, mulai sekarang mari kita mulai. Saya istilah di situ saya pakai bergerak aktif. Ayo, bergerak aktif, ya. Mari kita songsong pemilu ini betul-betul dengan kesiapan, ya, yang tidak main-main, khususnya kepada setiap calon yang ada ini, sehingga memberikanlah yang terbaik kepada Papua Selatan. Jangan sampai 5 tahun kita terpilih kemudian kita tidak berbuat apa-apa untuk Papua Selatan, seperti gitu. Baik, jadi memang partisipasi aktifnya sangat dibutuhkan ya Pak ya. Nah, ini adalah sebuah program baru ya dari Info Kejadian Kota Merauke, pastinya bersama Pak Burhanuddin, yang mana nanti cukup banyak yang akan kita bahas terus ke depannya ya Pak, apalagi menjelang tahun politik di tahun 2024 pemilu kada nanti. Betul. Pastinya pendidikan politik sangat dibutuhkan untuk masyarakat. Betul. Ya Pak ya, sehingga bukan hanya saja takut salah memilih di DPD-nya ya Pak, betul, tapi baik itu dalam semua legislatif, kepala negara, kepala daerah, betul, ya, ini pendidikan politik dan kegiatan ataupun program yang akan terus kita lanjutkan. Saya berharap begini, bukan saja dari penyelenggara pemilu, tapi saya berharap juga dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Ya, kita punya beberapa kampus-kampus yang memang cukup luar biasa di Kabupaten Merauke ini. Ya, saya berharap ya Universitas Musamus dengan Fakultas Sosial Politiknya, kemudian dengan Fakultas Hukum, ya, kemudian ada Stisipol, ada Setia Karya Dharma, ya kan. Saya berpikir, mari kita, karena hari ini kita ditantang, kita dikasih satu daerah otonomi baru,
kita juga ditantang untuk menghadirkan sumber-sumber daya manusia yang juga tidak main-main. Karena untuk mengawal ini, ya, kita harus memilih, oke lah presiden itu nasional, tapi kita harus memilih 3 orang anggota DPR RI. Kita harus memilih 4 orang anggota DPR RI. Kita harus memilih 35 kalau tidak salah ya, DPR provinsi, ya kan? Yep. Kita akan memilih DPR kabupaten di setiap kabupaten ini. Ini orang-orang yang harus betul-betul teruji. Karena apa? Kalau kita mau Provinsi Papua Selatan ini, DOB baru kita ini bisa laju dalam pembangunan, kita butuh ya orang-orang yang betul-betul teruji, orang-orang betul-betul hebat. Di samping nanti November kita akan memilih gubernur. Ya. Gubernur juga adalah orang haruslah orang yang hebat, orang yang mengerti dengan baik yang namanya birokrasi pemerintahan, orang yang mengerti dengan baik yang namanya pengelolaan atau manajemen keuangan daerah. Ya, ini harus betul-betul karena kita ditantang, ya, kita sudah lahir dengan serba kebijakan. Ya, bayangkan betul. Kalau undang-undang pemerintah, pemerintahan daerah, kita harus 5 kabupaten atau kota. Kita hanya lahir dengan 4. Ya, berarti kita sudah diberikan banyak kebijakan. Nah, harusnya kita tunjukkan juga dengan kemampuan. Ya. Jangan sampai kita sudah diberikan kebijakan, terus kita pun tidak termotivasi mendorong SDM kita yang betul-betul terbaik. Kita harus hadirkan legislatif kita yang terbaik, kita harus hadirkan eksekutif kita yang terbaik, gubernur maupun bupati nanti di 4 kabupaten. Harus betul-betul, dan yang paling penting adalah tidak boleh ada arogan. Ya, egoisme tidak boleh ada. Egoisme sektoral, arogansi kepemimpinan tidak boleh ada. Ya. Ada gubernur, ada bupati, ya, ada anggota DPR, ada anggota DPD. Ya, ada anggota DPR provinsi, ada kabupaten. Ini satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Kita bicara pembangunan, tapi kalau kita berbicara sendiri-sendiri, tidak akan tercapai apa-apa. Seperti itu. Benar sekali, luar biasa. Dan pemirsa, pastinya saya ingin mengingatkan ya untuk Anda yang menyaksikan bahwa pastinya kita semua tetap terbuka terhadap pandangan yang berbeda, ya. Sehingga jika ingin berdiskusi, berkomentar, pastinya kami pun mempersilahkan ya, Pak. Sangat boleh ya. Tetapi tentu saja seperti yang saya katakan, kita harus ingat untuk berpandangan terbuka terhadap perbedaan, sehingga berdiskusi dengan cara yang santun dan tetap untuk menghormati setiap perbedaan. Saya lebih kepada pendekatan saya pada akademik, ya. Karena memang tugas saya sehari-hari sebagai pendidik, pengajar, ya minta maaf, saya 21 tahun dosen, ya. Mulai dari SK Kupertis saya ada di Setia Karya Dharma Merauke, kemudian kita membidani lahirnya Setia Yapis juga, kemudian ada juga Stai Siamura Merauke, ya. Saya ngajar di sana, kemudian saya juga ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umil Mandiri kelas Merauke, ya. Sampai dengan kita dari Setia kita rame-rame datang untuk memperkuat STTM ke Unimer. Ya, 2006. Dari 2006 kita maju lagi sampai dengan penegrian kita 2010, take over dari yayasan kepada pemerintah, SEKI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan artinya saya cukup untuk mengawal ini, ya, sebagai dosen hukum, ya mahasiswa saya, alumni saya sudah ratus lah, bahkan sudah ribu. Sudah ribuan, ya. Pak. Bahkan yang mahasiswa saya sudah jadi dosen lagi, kan begitu. Ya. Jadi saya pikir saya melihatnya secara objektif, ya, betul-betul saya melihat untuk kepentingan daerah, tidak punya tendensi apa-apa, sehingga ke depan saya pengen kalau bisa kita melakukan interaktif, sehingga ada pandangan-pandangan yang memang konstruktif, itu kita bisa diskusi secara bersama. Baik, seperti itu. Iya, jadi ini undangan ya, mungkin boleh langsung nanti di komentar ya, karena seperti yang kita bahwa kita berpandangan terbuka ya. Namanya perbedaan itu hal yang biasa, tetapi tetap sampaikan secara santun pastinya. Nah, kalau secara latar belakang seperti yang katakan ya, Pak Burhan sudah punya latar belakang yang kuat untuk kita membahas ini nih, Pak. Nah, kembali ke masalah DPD, Pak. Kan konsentrasi saya di hukum tata negara. Tata negara, ya. Nah, kita kembali tentang DPD. Kalau saat ini kita lihat bahwa akan muncul, harusnya ya dari DPD ini juga muncul ketokohan-ketokohan baru, Pak. Tetapi saya rasa kalau dikatakan saat ini ya, Pak, saya melihat bahwa
di Provinsi Papua Selatan kita kekurangan ketokohan yang mungkin masyarakat tahu masih sebatas Bapak John Glubagepse, Pak Romanus Baraka, Pak Yusak Yaluo, seperti itu ya, yang memang ketokohannya tuh kuat dan kental Pak. Tapi kemudian setelah itu sepertinya ketokohan ini sangat kurang. Yang kemudian seperti DPD RI ini kita juga butuh orang dengan yang ketokohan kuat ya Pak, yaitu mengenali daerah ini, pintar dalam hal birokrasi dan kuat dalam menyuarakan pendapat untuk memajukan daerah Pak, seperti itu ya. Nah, kalau pandangan Bapak juga seperti saat ini, kira-kira kenapa sih sepertinya ketokohan dalam 4 provinsi ini sepertinya semakin mundur Pak, semakin tidak banyak yang hebat, pintar dan kuat seperti yang tokoh-tokoh sebelumnya Pak? Sebenarnya kalau bilang kita, karena setiap zaman pasti ada tokoh, itu sudah pasti. Ya, setiap zaman pasti ada tokoh dan itu harus kita akui, ya. Dan tinggal kita lihat tokoh itu dia lahir dari birokrat atau dia lahir dari entrepreneur, ya, atau dia lahir dari politikus, ya kan? Kita lihat seperti itu. Dan saya tidak pernah pesimis, saya optimis bahwa kita memiliki sumber daya manusia yang luar biasa. Ya, seperti itu. Banyak sebenarnya, ya. Saya pikir ini sudah waktunya, ya. Sudah waktunya untuk kita, karena porsi ini sudah semakin banyak. Kemarin kita hanya memilih DPR kabupaten, ya, MAPI, Asmat, Provinsi, Merauke. Hari ini kita pilih lagi ada 35 orang di DPR provinsi, ya kan? Nah, terus terkait dengan yang afirmasi, ya, afirmasi pun juga ada, ya kan? Di DPR kabupaten ada afirmasi, ya, di situ 30%, seperempat dari, seperempat dari jumlah legislatif hasil pileg, baik di provinsi maupun kabupaten, ya. Sehingga anak-anak daerah ini pun juga yang mungkin belum berkesempatan masuk melalui pencalonan lewat partai politik, dia bisa masuk melalui jalur afirmasi. Begitupun juga tentang kepala daerah. Saya yakin dan percaya, MAPI punya orang-orang terbaik, ya. Kemudian Asmat juga punya orang terbaik. Bovendigul juga punya orang terbaik, ya. Tinggal sekarang keberanian untuk maju, ya. Keberanian untuk maju. Saya pikir sudah waktunya untuk kita maju, termasuk Merauke, ya. Makanya saya sebagai anak berketurunan Marin, saya juga tetap mendorong saudara-saudara saya yang asli, ya, untuk tetap maju sebagai calon kepala daerah, ya. Jangan kita pernah merasa bahwa tetapi kita kurang, tetapi kita harus berusaha untuk terus membenahi, memperbaiki, ya, langkah-langkah kita sehingga ketika kita sudah menjatuhkan pilihan itu kita melangkah dengan pasti, ya. Saya mau jadi Bupati Merauke, pasti. Jangan masih maju mundur, ya. Seperti itu. Saya kira demikian. Baik, ya, ini luar biasa ya Pak, karena sudah azan, mungkin boleh closing statementnya Pak, rangkuman untuk masyarakat yang pasti yang pertama terkait dengan DPD RI ini. Baik. Seperti tadi keaktifan masyarakat dan juga yang terakhir secara umum menuju pemilu-pemilu kada Pak. Pertama saya mau sampaikan bahwa DPD ini sangat penting. Jadi tolong masyarakat MAPI, Asmat, Bovendigul, Merauke jangan lagi melihat DPD dengan mata sebelah. Ya, pakai hak suara itu dengan baik, ya. Jangan pernah tinggalkan itu kertas suara DPD. Ambil lalu coblos sesuai dengan hati nurani. Kenali dia dengan baik, ya. Siapa dia, ya. Percaya dengan baik siapa dia. Seperti itu. Nah, kepada saudara-saudaraku yang ada dalam 17 orang ini, ya, khususnya anak-anak kelahiran Merauke, anak-anak yang asal daripada MAPI, Asmat, Boven, Marin, ya. Saya minta dekati masyarakat dengan baik, sampaikan visi misi dengan jelas dan tegas kepada mereka, kemudian tampilkan diri dengan baik bahwa sayalah memang pantas untuk dipilih sebagai delegasi ataupun perwakilan se-Papua Selatan ini di Senayan, ya. Dengan catatan terus membenahi diri, kuasai tugas-tugas kedewanan tadi, ya. Ada legislasi, ada budgeting, ada juga pengawasan, seperti itu. Dengan kita memperkuat diri kita, maka kita akan semakin yakin dan percaya diri untuk tampil ke depan. Dan masyarakat pun juga akan memilih orang yang percaya diri. Masyarakat akan pilih orang yang masih maju-maju mundur.
siapa yang pasti, siapa yang yakin, dia akan terpilih. Terima kasih. Baik, luar biasa. Nah, jadi selanjutnya pastinya kita akan bertemu lagi ya Pak Burhan Ya. dalam program spesial di tahun 2023 ini untuk Info Kejadian Kota Merauke ya, karena ini adalah bentuk perhatian dari kita ya, baik tim Info Kejadian Kota Merauke ataupun dari Pak Burhan terhadap pendidikan Saya politik sangat masyarakat. sangat dukung Siap, kegiatan Pak. ini. Luar biasa, terima kasih banyak karena pasti harapannya kita kalau masyarakatnya semakin terdidik dalam politik, tidak ada lagi namanya salah pilih dan Ya. suara yang sia-sia Betul. ya Pak ya. Untuk itu, pendengar, sudah dikatakan bahwa ini adalah program spesial yaitu Ruang Kajian Hukum Pemilu dan Demokrasi yang tujuannya memberikan informasi yang baik dan benar agar masyarakat atau lebih tepatnya kita semua para pemilih memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup terkait dengan pemilihan umum ya ataupun pendidikan politiknya nih. Nah, jadi pendengar, kami sangat terbuka dengan pandangan yang berbeda, salahkah untuk disampaikan, pastikan untuk menjadi selain berpendidikan politik tetapi juga beretika ya Pak. Ya. Boleh untuk berbeda pendapat, sampaikan dengan santun, dan jika memang ingin berdialog, kita sangat terbuka ya Pak ya. Nah, untuk itu terima kasih banyak Pak Burhan. Terima kasih Vio, terima kasih Info Kejadian Merauke. Baik, terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan. Pastinya harapannya bahwa program ini dapat memberikan wawasan baru dan informasi yang berharga ya untuk semua masyarakat di Papua Selatan. Untuk itu saya Violeta pamit bersama narasumber kita. Selamat sore untuk semua. Merauke, Asmat, Papidigul, mati. Baik, sampai jumpa lagi.